Saya percaya kalau saya berdoa pasti segera dapat mujizat, jalan keluar. Pikiran manusia kita seperti itu. Itu iman menurut konsep kita. Tidak iman menurut kehendak Tuhan. Kadang-kadang kehendak Tuhan kita tidak mengerti. Kita tahu Tuhan itu penolong, kita tahu kuasanya luar biasa, orang percaya tidak akan dibiarkannya, tetapi mengapa kita mengalami banyak perkara, hal-hal yang seperti ini? Kenapa Tuhan? Selamat bertemu kembali teman-temanku dimanapun berada. Shalom. Semoga semuanya sehat-sehat. Dan pada saat ini saya nak menyampaikan video khotbah dari Bapak Pendeta Yusuf Roni, yang mana khotbah ini saya ambil dari rumah, waktu ibadah dari rumah. Dan Bapak Pendeta Yusuf Roni berkhotbah pada tanggal 2 April, yaitu pada hari Jumat Agung. Seperti apa khotbahnya pada hari Jumat Agung itu, marilah kita dengarkan bersama-sama. Tuhan pasti memberkati karena kita mendengarkan firman-Nya. Selamat mendengarkan. Sem haab wehaben weruah hakodes Elohe Ehad. Bapa di sorga, Tuhan kami Khalik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat, atas karya Kristus Yesus yang sudah mati bagi dosa-dosa kami, untuk memberikan pengampunan bagi kehidupan kami, penebusan, kebebasan, keberkatan, kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu mengurapi dan menguasai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Jemaat yang ada di sini maupun yang ada di rumah, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai ayat 68. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 57. Lalu jemaat menjawab ayat 58, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 68. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ayat 58. Sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus,
supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Tuhan dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Tuhan yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Bapa, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Tuhan. Untuk apa lagi kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tertarik sekali untuk membahas bahwa mahkamah agamalah yang mengadili, menghakimi, dan menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Sebagaimana pada pemberitaan firman yang lalu, bahwa agama adalah buatan manusia. Dari sejak Kain meninggalkan Taman Eden, Adam dan Hawa dan Kain, dan dia mendirikan kota Henok, dan sehingga terus menerus proses imperium manusia, mendirikan kebangsaan ras manusia, etnis manusia, budaya manusia, kekuasaan manusia. Dan itulah juga termasuk dengan agama manusia. Dan sejak itu agama itu berbarengan dengan kekuasaan. Maka setiap agama selalu ingin mempunyai nafsu kekuasaan. Karena itu tugasnya di sini lihat sekali bahwa dipertontonkan dengan jelas bahwa agama itu sendiri menentang Mesias itu. Kalau kita lihat proses ini, sesungguhnya tugas mahkamah agama itu hanya di bidang spiritual. Dia tidak dapat menjatuhkan apapun. Tetapi itulah kekuasaan manusia. Saudara, ada perkembangan. Saya ingin nyatakan ada perkembangan. Umat Israel menerima wahyu Tuhan. Tapi kemudian mereka melembagakan wahyu itu. Dan itu menjadi kekuasaan. Disitulah agama Yahudi pun menjadi agama dunia. Karenanya Yesus memberikan tantangan sama seperti Tuhan yang menentang imperium manusia, adat istiadat manusia, etika manusia, hukum manusia. Perhatikan. Dari sejak itu Tuhan menunjukkan dia tidak memilih Kain, dia memilih Habil. Itu bertentangan sekali dengan adat istiadat manusia. Mestinya anak sulung yang punya hak, tapi tidak. Tuhan ingin menunjukkan bahwa apa yang kau buat, apa yang kau bentuk, apa yang menjadi konsepmu, aku tidak menerimanya. Aku menolaknya.
dan seterusnya. Karenanya nanti kita lihat bahwa pada puncaknya, yaitu Kejadian pasal 10 dan 11, Nimrod yang disebut pahlawan, gagah perkasa yang berhadap-hadapan dengan Tuhan, bukan di hadapan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, menentang Tuhan, bertentangan dengan Tuhan. Itulah yang dipikirkan manusia. Makanya ketika ini merasuk juga dalam pemikiran orang Yahudi di kemudian hari, bahwa Mesias itu gagah perkasa, Mesias itu menunjukkan kekuasaan di dunia, kerajaan di dunia, merasuki mereka. Yesus menentang itu semua. Konsep manusia, pikiran manusia, konklusi manusia. Dia tentang Mesias bukan kekuasaan di tengah dunia. Kerajaanku tidak datang di dunia ini, tetapi dari surga. Karena mereka kecewa. Kenapa Mesias harus mati? Kenapa Mesias harus disalib? Kenapa Mesias kalah? Karena berbeda dengan konsep semula agama manusia. Nimrod itu pahlawan gagah perkasa. Kalau itu, engkau akan menyembah Thanos saja. Atau menyembah yang lain. Avenger itu banyak pahlawannya. Itulah pikiran manusia, itu konsep manusia. Yesus datang bertentangan sekali dengan konsep itu. Karena dia tidak datang dari agama manusia. Dia datang utusan Tuhan. Kalau kita lihat, inilah Jumat Agung untuk menunjukkan sisi manusia, konsep manusia dihancurkan sama sekali. Oh, keselamatan itu tidak datang dari atas kemenangan secara fisik, kekuasaan, tapi kemenangan secara spiritual. Karenanya kita lihat dulu. Ini masih membahas tentang mahkamah agama. Kalau kita perhatikan Matius 5 ayat 22. Matius 5 ayat 22. Semula memang bagus sekali. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, ya, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, ia harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Saudara perhatikan, ini konsep Tuhan. Tidak bisa kita menghakimi orang, mengadili orang, menyatakan orang itu kafir, sesat, jahil, sesat. Itu maksudnya. Tidak boleh. Tapi agama manusia punya hak, seolah-olah punya stempel, menyatakan itu benar, ini salah, itu kafir, ini benar. Itu agama manusia. Karena manusia yang punya hak itu. Ketika agama itu dibentuk oleh manusia, Tuhan tidak ada di sana. Tapi dia mengklaim, menarik Tuhan di pihaknya dan meniadakan Tuhan di pihak orang lain. Itu ciri. Karenanya semestinya hal-hal yang seperti itu tidak terjadi. Mahkamah agama itu menjaga mestinya supaya orang tidak menghakimi. Tapi ternyata, saudara perhatikan dalam bacaan kita tadi, mahkamah agama menghakimi, mengadili, menghukum, bahkan menjatuhkan hukuman mati. Jadi dari sini letaknya konsepnya sudah berbeda. Pantas kata Yesus, mahkamah agama, majelis agama itu justru akan menjadi tempat penyiksaan, menyusahkan manusia.
Matius 10 ayat yang ke-17. Matius 10 ayat yang ke-17. Kita lihat. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadat. Majelis agama mestinya melindungi orang lemah. Rumah ibadat mestinya tempat orang memuliakan Tuhan. Tapi tempat menyusahkan, menyesah, menyisiksa, menganiaya. Tidak sedikit agama-agama pun menjadi seperti itu. Kita lihat tontonannya sampai hari ini. Karena Tuhan yang diciptakan oleh mereka, Tuhan itu harus dibela. Itu buktinya bahwa Tuhan itu ciptaan manusia. Tuhan tidak harus dibela. Kita tidak pernah diminta untuk membelanya. Murid-muridnya pun, ketika Petrus mengambil pedangnya, sarungkan kembali. Bukan itu. Karena dia ingin melawan. Perhatikan, dia ingin melawan agama manusia dari pasal yang keempat, sejak Kain sampai Nimrod. Saudara baca itu. Semua konsep manusia, dari situ kita lihat Kristus misinya bertentangan sekali dengan apa yang di situ. Perhatikan, mahkamah agama mestinya tempat kumpulan orang suci, orang yang berhati mulia, orang yang lembut hatinya, orang yang penuh belas kasihan, orang yang penuh kasih. Nyatanya tidak. Saudara lihat lembaga-lembaga agama sekarang ini nyatanya seperti itu. Saya tidak berbicara hanya satu agama, termasuk Kristen pun. Kalau sudah dilembagakan, memiliki kekuasaan, mulai memisah-misahkan orang, mana yang sesat, mana yang benar. Hati-hati, itu perbuatan manusia. Nyatanya pada ayat 59 ini, saya baca, mahkamah agama mencari kesaksian palsu. Kata agama bertentangan sekali dengan mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Nafsunya supaya ia dapat dihukum mati. Saudara, kesaksian palsu ini rupanya memang itulah yang menjadi keluhan manusia. Itulah yang menjadi pergumulan manusia, itulah yang menjadi musuh. Bahkan itulah juga yang menjadi doa-doa Daud. Supaya terhindar dari kesaksian dusta, kesaksian palsu. Karena manusia senang melakukan itu. Karena kepalsuan itu sejak dibuat oleh iblis waktu manusia jatuh dalam dosa. Engkau akan mengetahui baik dan buruk. Engkau akan menjadi sama seperti Tuhan. Mengetahui, menarik hati. Setelah dia tahu, ternyata mereka telanjang. Kehinaan. Jadi di situ, makanya Tuhan bertanya seolah-olah untuk menunjukkan, kamu ingin tahu? Dari mana kamu tahu bahwa kamu telanjang? Kita lihat kerangka tafsirnya secara keseluruhan. Jangan menafsirkan secara parsial. Jangan menafsirkan minimalis daripada semua kerangka berita yang ingin diberitakan. Karenanya itu kita lihat sekarang menjadi satu pergumulan. Mazmur 27 ayat 12. Mazmur 27 ayat yang ke-12. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta.
dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Bukankah perjanjian lama menubuatkan semua? Saksi dusta itu. Yesus sudah tahu ini. Tapi ingin menunjukkan kepada kita. Dan nafsunya seperti itu. Jadi saksi-saksi dusta itulah. Mereka ingin menunjukkan kelalimannya. Saya lanjutkan dulu ayat 63. Tapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Tuhan yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Yahweh atau tidak? Mereka rindu Mesias. Mereka berharap kedatangan Mesias. Mereka tahu Mesias bakal datang. Tapi mereka punya konsep lain. Ciri-ciri kitab suci semua menggambarkan tentang Mesias hilang. Lenyap dari konsep mereka. Mereka hanya berpikir Mesias seperti Nimrod. Mesias itu seperti Nimrod. Karena itu dia ragu. Ini sebagai anak domba yang keluh. Dibawa ke tempat pembantaian. Tidak ada semaraknya sama sekali. Pengikutnya secara setia murid tidak lebih dari 12 orang. 12 juga tidak semuanya setia. Bahkan semuanya tidak setia, pernah tinggalkan dia. Bukan hanya kesalahan Yudas, semuanya termasuk Petrus. Tapi bedanya Yudas dan Petrus. Petrus bertobat, Yudas mencari jalan sendiri. Apakah Mesias atau bukan? Berharap sekali Mesias itu datang. Kalau berharap Mesias datang, tolong menurut konsep Tuhan Mesias. Jangan menurut konsep manusia. Coba kita lihat dulu bandingannya. Yohanes 10 ayat 24. Yohanes 10 ayat 24. Itu harapan mereka. 10 ayat 24. Yohanes yang ke-10 ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ini kan terkandung sebuah harapan. Tapi dia ragu. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan, yang diinginkan Tuhan, kehendak Tuhan, pikiran Tuhan menurut pikiran kita. Konsep kita. Kita juga seperti itu. Saya percaya kalau saya berdoa pasti segera dapat mujizat, jalan keluar. Pikiran manusia kita seperti itu. Itu iman menurut konsep kita. Tidak iman menurut kehendak Tuhan. Kadang-kadang kehendak Tuhan kita tidak mengerti. Kita tahu Tuhan itu penolong. Kita tahu kuasanya luar biasa. Orang percaya tidak akan dibiarkannya. Tetapi mengapa kita mengalami banyak perkara, hal-hal yang seperti ini? Kenapa Tuhan biarkan kita? Seringkali kita tidak mengerti. Dalam ketidakmengertian kita dibutuhkan iman percaya. Ternyata pada akhirnya Tuhan betul tidak pernah meninggalkan kita. Di ujungnya sana.
Tuhan ingin menunjukkan, ingin mendemonstrasikan kuasanya. Sebelum titik nadir, apa artinya kalau aku tunjukkan? Kuasa Tuhan bukan sulap. Kita baca dulu Yesaya 53 ayat 7. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Coba kita lihat di sini. Dia apa? Tolong sambung, dia apa? Dia aniaya. Nimrod pernah dianiaya? Nimrod itu menganiaya, menaklukkan, mendirikan kota-kota. Jangan saudara berpikir kisah Nimrod itu hanya tambahan. Bukan. Itu menunjukkan konsep manusia. Tapi Mesias sudah digambarkan oleh orang Yahudi juga seperti itu. Lalu sekarang dia lupa nubuatnya, kitab Yesaya sebelum dia datang. Dia dianiaya. Coba dia dianiaya. Nah, baca lagi dulu. Ya. Yesaya ini 53 ayat yang ke-7. Coba, jangan dihilangkan dulu. Tetapi dia apa? Membiarkan diri ditindas. Membiarkan diri ditindas. Pahlawan model apa ini? Itu kan pikiran manusia. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Coba kita pikir sejenak ayat ini. Itu sudah nubuat. Tapi ini tidak menguasai pikiran konsep orang Yahudi saat itu. Dia bertolak belakang, dia pakai konsep lain, konsep Nimrod. Waktu saya baca ini, dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba, ya, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Masa hewan saja bisa menjalani hidupnya, ya, katakanlah dengan kata lain takdirnya sebagai hewan. Dia tidak berteriak-teriak ketika dia mau dipotong. Ketika diguntingin bulunya, dia tidak minta kepada pengguntingnya modelnya harus begini, Pak. Enggak. Dia berserah. Itu arti berserah. Mesias tidak mungkin kalah dengan hewan. Tapi dia tunjukkan konsep inilah yang tidak dimengerti oleh manusia, yang ditolak oleh dunia. Jadi kalau Kristus itu ditolak sampai hari ini, saya bisa mengerti karena mereka sudah memakai konsep Nimrod. Kita lihat bahwa anak manusia, ketika dia berkata anak manusia, dia anggap menghujat. Saudara mengerti anak manusia di sini? Kan mestinya kalau itu bukan menghujat, oh jadi kau bukan Mesias, engkau anak manusia. Ini merupakan istilah, simbol Mesias itu. Tapi dia pakai kata lain untuk menunjukkan anak manusia, kemanusiaannya datang ke tengah dunia ini. Yang kamu nilai, yang kamu lihat. Karena aku ingin menebus manusia. Anak manusia. Kata anak manusia ini, coba kita lihat dulu. Wahyu pasal 1 ayat 7.
Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Kita ingin melihat bersama-sama. Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka akan yang menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Dia akan datang. Karena ini sangat tersinggung sekali. Imam-imam besar ini, kepala-kepala tua-tua di sana, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Engkau menyamakan diri dengan Yahweh, engkau menyamakan diri dengan Bapa, engkau menyamakan diri dengan Tuhan. Ini kata, kalau menurut konsep agama manusia, maha suci dia, jangan disamakan dengan apapun. Ini konsep manusia. Karena itu saking kagetnya, imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Tuhan." Saudara mengerti maksudnya? Disinilah lahir pembela-pembela agama, pembela-pembela Tuhan. Seolah-olah dia ingin menjaga kekudusan Tuhan. Nama itu tidak boleh disebut dengan sia-sia. Mereka menjaga itu, tapi mereka tidak menjaga perilakunya. Makanya saya suka pikir, peristiwa-peristiwa kita yang baru-baru ini, ya, kalau kita lihat bom yang ada di Makassar, terus menembak Mabes Polri di Jakarta, kalau kita pikir, goblok juga ya. Dia mimpi apa gitu bawa senjata yang 6 peluru untuk menyerang markas itu. Mungkin dia terinspirasi film-film Hollywood. Saya berpikir mungkin dia langganan Netflix. Sehingga dia pikir, Saudara, saya ingin kasih pemikiran dulu. Di sisi lain kita pikir orang ini tidak beragama. Belum tentu. Yang kedua, orang itu sedang menjalankan agamanya menurut pemahamannya. Kitab sucinya menurut tafsirnya. Konsep manusia, pikiran manusia mendahului wahyu Tuhan. Ini semua agama berakibat seperti itu. Hati-hati. Kita pikir goblok sekali. Secara humor saya pikir, jangan-jangan teroris yang di Makassar itu tahu bahwa jalan ke surga itu harus lewat gereja. Dia tahu di tempatnya tidak ada, makanya tidak perlu mati di sana. Dia ingin mati di sini, tapi caranya salah. Saudara, kita mau katakan dia tidak beragama, mau katakan dianya bodoh, mau katakan dia goblok, tidak. Dia menjalankan agamanya. Saya mengerti. Karena saya dulu juga punya konsep yang sama. Untung kasih karunia Tuhan menyelamatkan saya. Saya juga dulu pikir gitu. Hanya bedanya konsep saya belum sampai pada bom bunuh diri. Belum. Menyerang, iya.
Jadi kita tidak bisa salahkan dia tidak beragama atau bodoh. Yang membuat dia seperti itu kan tidak semua ya, tidak semua saudara-saudara kita yang dari agama Islam berpendapat untuk membunuh diri, tidak semua. Tapi kitab sucinya sama kan? Di mana letaknya? Tafsirnya. Ketika dia menafsirkan itulah yang buat berbeda. Sehingga menjadi pembela Tuhan. Kita tidak perlu membela Tuhan. Ia menghujat Tuhan, ia harus dihukum mati. Karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kalau kita pikir, apakah salah Mahkamah Agama berpikir seperti ini? Tidak juga. Tapi di mana salahnya? Kekuasaan nafsunya, kekerasannya. Imamat 24 ayat yang ke-16, Imamat 24 ayat yang ke-16. Sesuai dengan siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati. Dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu. Itu hukum kan? Jadi ketika Mahkamah Agama ini melaksanakan imamat ini, apa salahnya? Tidak ada yang salah. Bedanya, ada bedanya. Tafsirnya, sejauh mana menghujat Tuhan. Seringkali kita bertanya, di mana Yesus menyatakan dirinya Mesias, anak Bapa, sama dengan Tuhan. Di sini letaknya. Para imam-imam kepala itu mawas sekali dengan imamat ini. Jadi ketika Yesus sudah menyamakan dirinya dengan Bapa, ini harus dihukum mati. Dia tidak mengerti. Dan sampai hari ini banyak orang tidak mengerti. Atau tidak mau mengerti, atau tidak dibukakan pengertiannya. Bersyukurlah kalau saat ini kita dibukakan oleh Tuhan. Sekali lagi itu bukan kepandaian kita, bukan karena kita baik, bukan karena pikiran konsep kita lebih baik, bukan. Itu karena kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Amin. Kasih karunia. Hargai itu. Hargai itu. Kasih karunia. Tidak usah takut. Dibilang hipergrace. Bagi saya kasih karunia adalah ukuran yang paling tepat. Kalau ada orang mengertikan, kasih karunia berarti kami bisa buat dosa-dosa lagi. Itu tafsirmu. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Tetapi Alkitab menghargai, memberikan kasih karunia. Kalau bukan kasih karunia, Yesus tidak perlu datang. Kalau bukan kasih karunia, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Kalau bukan kasih karunia, dia tidak bangkit. Kalau bukan kasih karunia, dia tidak jadi juru selamat. Kalau bukan kasih karunia, dia tidak menebus dosa kita. Jadi dari awal sampai akhir, semata-mata hanya kasih karunia. Ketika engkau menerima perjamuan, diingatkan di Jumat Agung ini, oh Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Ini konsep beda-beda sekali, yaitu kasih karunia. Mari kita berdoa. Terima kasih sudah mengikuti video saya ini, sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan, dan itu pasti karena kita telah mendengarkan firman-Nya. Jangan lupa like dan subscribe dan tonton video-video saya di channel ini. Terima kasih, Shalom.